Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Hampir semua bisnis atau usaha selalu ada kebohongannya. Makanya dalam dalil bahwa dunia ini tempat kotoran ataukah tempat kefanaan. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, tentunya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Termasuk saya pribadi, banyak kebodohan ataukah kekurangan. Dan semua kita ini kalau dicari salahnya pasti ada salahnya, karena kemutlakan bahwa tidak ada manusia sempurna. Contoh yang terbaik sebagai kita umat muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa dalam dalil baik dalam Al-Quran atau hadis yang Anda bisa lihat ya di kiri dan kanan, ini sedikit saja yang saya ambilkan. Karena sangat banyak dalil ya, baik dari Al-Quran atau hadis, bahwa dunia itu tempat permainan belaka ya, ataukah sabda Rasulullah SAW, lebih hina dunia ini dibandingkan bangkai kambing yang Anda bisa lihat. Dan itu sahih ya dalilnya. Karena dunia ini tempat manusia untuk mengakui pengakuan dirinya, bahwa karena kita semua manusia ini memiliki struktur fisik yang sama, mata dua, hidung satu, mulut satu, lubang hidung dua, dan seterusnya. Kita ras yang sama, sehingga pengakuan yang ada pada diri manusia ataukah ego diri itu adalah hal yang mutlak ada ketika manusia lahir. Sehingga dari banyaknya spesies yang sama ini, manusia ini, mereka ingin dianggap berbeda satu sama lain ya, untuk bahwa dia lebih ini loh, berbeda dengan dia yang lainnya ya, ataukah saya lebih ini loh dibanding kamu. Nah, itu adalah kemutlakan manusia, ada keegoan itu ketika lahir. Dan dalam dalil bahwa kerakusan manusia itu ya, Rasulullah pun ibaratkan seandainya ada 3 bukit ataukah gunung emas ya, diberikan satu kepada manusia tersebut, maka dia akan meminta kedua dan ketiga. Hanya mati obatnya kehausan manusia itu akan dunia ya. Dan tempat kekayaan yang sesungguhnya adalah di hati orang-orang yang bersyukur ya. Bahkan orang kaya pun di dunia ya, tetap saja berlomba-lomba mana yang menjadi paling kaya di dunia, saking ketamakan manusia itu, sifat manusia itu. Kita semua, termasuk saya pribadi, ada hal itu ketika kita lahir. Sehingga kalau kita detailkan secara mikro ya, mikro itu kecil. Jadi ini kita tidak membahas yang besarnya, tapi lebih ke sisi mikro dalam setiap usaha. Saya bilang tidak semuanya ya, hampir semua usaha itu ada kebohongannya. Mana buktinya? Dari setiap hari Anda lihat dari televisi. Misalnya acara-acara televisi banyak yang settingan ya. Bahkan artis-artis di sana untuk market supaya masyarakat kita ini senang dengan hal-hal yang dramatisir ataukah perkelahian, bahkan disetting ataukah palsu ditontonkan ke masyarakat kita ya. Nah, yang banyak orang mengira itu adalah asli perkelahian antara artis ini dan itu demi untuk uang ya. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, iklan-iklan yang di TV
Misalnya yang sering saya ungkapkan ya, bahwa pakai pencuci muka ini, maka muka Anda akan putih dalam 2 minggu. Nah, saya berbasic kulit coklat ya. Saya pakai dari SMP sampai detik ini tidak putih-putih ya. Nah, begitulah kalau diambil sisi mikro, setiap usaha itu biasanya pasti ada kebohongannya. Misalnya penjual ternak, ketika dia punya kambing atau sapi sudah besar, dia akan bawa ke pasar hewan untuk dijual ya. Nah, misalnya dia punya kambing itu mencret-mencret atau sakit-sakit, tapi kadang-kadang ya penjual untuk demi laku dan butuh duitnya, kadang-kadang dia bilang sehat ya, sehat. Padahal di kambing ataukah sapi tersebut ada sesuatu penyakit ya. Itu hal mungkin lumrah yang Anda dengar. Ataukah beras ya, kadang berasnya dicampur yang bersih dengan yang kurang bagus. Ini saya bilang tidak semuanya. Makanya saya sebut di titik mikro, baik itu ucapan yang bohong ataukah barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijual. Nah, itu adalah kalau Anda lihat di sekitar dari penjual apapun itu biasanya ada, meskipun hanya sebatas omongan. Kita menuju ke pemerintahan ya, dengan kasus yang viral untuk abad ini tentang penembakan ya. Anda bisa lihat ya, pemerintahan kita yang punya otoritas memegang hukum seperti itu ya. Bagaimana masyarakatnya? Nah, itu untuk versi besar. Kalau kita menuju ke setiap mikro, baik itu pedagang baju ataukah pedagang buah ataukah usaha-usaha kecil, kalau diambil sisi mikronya, maka biasanya ada kebohongan. Karena memang begitulah dunia ini ketika tercipta ya. Makanya dalam dalil itu lebih mulia, kata Rasulullah, bangkai kambing dibandingkan kefanaan dunia ini. Kadang keadilan Anda tidak dapatkan ya. Kadang yang berduit mendapatkan keadilan. Kadang yang punya tahta ataukah uang yang banyak bisa aman dalam kehidupan. Anda yang susah tapi Anda melakukan kebenaran, Anda divonis salah. Nah, itulah dunia ini ya. Sehingga tempat yang paling abadi dan nikmat, senikmat-nikmatnya hidup itu adalah di hari kemudian. Jadi tanamlah karma-karma baik di alam semesta ini supaya di belakang hari Anda mendapatkan tempat yang baik. Dan tentunya hidup ini selalu seimbang ya. Syarat dunia ini tercipta itu yang pertama ada hitam dan putih ya. Itu akan selalu seimbang. Ada orang baik, ada orang jahat. Karena untuk itulah ada drama dan perbedaan-perbedaan ya. Perbedaan itulah kemutlakan. Ada yang banyak omong, ada yang sedikit ngomong, ada yang pemberani, ada yang tidak pemberani, ada yang ahli ini, ahli itu. Semua manusia diberikan kelebihan masing-masing oleh Tuhan. Meskipun maaf kalau dia lahir dalam kondisi kurang lengkap, dia punya anggota fisik, tapi biasanya diberikan sesuatu yang lebih oleh Tuhan. Itulah tanda keadilan Tuhan. Nah, perbedaan itulah yang membuat kita tidak bisa saling memaksa akan keyakinan atau akan pendapat, karena setiap orang memiliki pengalaman hidup, memiliki cerita, memiliki pengalaman batin ataukah pengalaman perasaan yang berbeda-beda. Dan untuk itulah kita bisa ngobrol ya, karena sifat berbeda. Bayangkan semua orang pendiam ya, maka tidak akan ada interaksi ya. Dunia ini akan hampa. Dan kalau tidak ada penjahat, jadi tidak ada fungsi ustadz, tidak ada fungsi polisi, tidak ada fungsi orang baik. Kalau semuanya baik, maka tidak akan ada drama. Semua tidak akan ada namanya kaya ya. Karena kaya itu tercipta karena ada namanya miskin. Ketika semua orang baik, maka semua akan selamat. Nah, itulah fenomena dunia. Nah, kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwa manusia itu tidak ada yang suci ya. Contoh terbaik adalah Rasulullah. Jadi kalau Anda mencari kesalahan manusia itu sangat mudah. Yang seperti saya bilang, semut di seberang sungai sangat terlihat jelas. Dia punya kepala, dia punya antena, punya badan, tapi gajah depan mata tidak terlihat.
Dan inti dasar adanya setiap kebohongan itu adalah pengakuan setiap diri manusia. Makanya ketika pengakuan Anda lebur, ego Anda lebur, dan sisa adalah ruh yang aktif atau kabisikan mulia, maka seperti kalimat prinsip tauhid metafisik yang ada hanya satu, ya. Sebenarnya kita ini tak ada, yang ada hanyalah tajalli Allah Subhanahu wa taala dengan semesta yang ada, hewan-hewan, tumbuhan, dan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Jadi kontrol ingatan kita, kesadaran kita untuk selalu berusaha berperang melawan diri kita untuk mengurangi hal-hal negatif di setiap diri manusia, ya. Termasuk diri saya juga, saya tidak suci, ya. Adapun orang yang mengaku suci itu adalah pinter mengcover saja, ya. Nah, seperti itu. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri karena saya makhluk lemah, ya, dan banyak kebodohan dan kekurangan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan kita belajar sama-sama membenahi diri. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya itu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Kaki yang membahas lengkap game stone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat itu Maniak Bacan yang khusus membahas tentang batu bacan, ya, batu keindahan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.